Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di video kali ini saya ingin bahas handphone Oppo yang kemarin sudah dibahas di video sebelumnya ya. Yang kasusnya tidak bisa disentuh ya, no touchscreen. Namun di sini setelah saya konfirmasi ke pemilik malah memberikan saya handphone satu lagi ya dengan tipe yang sama ya, untuk dicek untuk kondisi mesinnya apakah kondisinya masih normal atau tidak gitu. Jadi jika kondisinya masih normal dan mesin yang HP yang ini tidak bisa diselamatkan, dipindah aja gitu mesinnya, jadi tidak usah diperbaiki. Namun di sini saya minta izin untuk ngoprek dulu ya. Kita oprek dulu untuk handphone yang sebelumnya ya. Jadi ini kita skip dulu. Saya sudah minta izin untuk tetap oprek mesin handphone Oppo F1s yang ini, yang sebelumnya sudah kita cek di video sebelumnya ya. Kondisinya pertama menyala dengan normal ya, touchscreen juga normal, namun selang beberapa menit, mungkin nggak nyampe 1 menit, touchscreennya lalu error. Setelah itu saya tekan mode sleep, handphonenya malah tidak mau menyala lagi. Oke, di sini saya siapkan multimeter ya, digital atau avometer digital mode buzzer. Kalian bisa gunakan yang analog ya, sama saja. Jadi di sini saya penasaran, saya ingin cek di bagian area lampu ya. Bisa diperhatikan di komponen sebelah sini ya. Jadi di sini ada satu resistor dan 3 kapasitor ya di bagian sini. Nanti saya sertakan skemanya ya di samping. Jadi kita cek untuk pengukuran pasif terlebih dahulu ya di bagian area sini dan konektor ini ya. Jadi area lampu tuh ada di konektor pin nomor 1, 2, 3 ground dan 4 ya. Oke, saya lakukan pengukuran pasif ya di setiap komponen tersebut yang ada di skema tadi. Dan di sini saya anggap kalian semua sudah paham ya cara mengukur secara pasif ya pada setiap komponen seperti resistor, dioda, kapasitor dan lain-lainnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Tapi untuk kalian yang mungkin belum paham ya cara mengukur secara pasif ya di setiap komponen pada handphone ya, bisa dipelajari dulu ya di YouTube, banyak kok yang share ya cara pengukuran secara pasifnya, atau bisa di komen di bawah ya, nanti insya Allah saya bikinkan videonya ya. Oke, di sini setelah saya cek nilai resistansinya ya kepada setiap kapasitor, setiap komponen yang berada di jalur lampu ya, area lampu itu menandakan normal dan saya bisa pastikan handphone ini menyala dengan normal gitu. Kenapa saya bisa memastikan handphone ini menyala dengan normal? Karena di video sebelumnya sudah saya bikinkan videonya untuk Oppo F1s ini ya. Jadi setelah nyala dengan normal, selang beberapa menit touchscreennya error ya, tidak bisa disentuh. Lalu saya tekan tombol sleep, saya nyalakan kembali, itu tidak bisa ya, tidak mau nyala, handphonenya mati gitu. Namun setelah didiamkan handphonenya beberapa saat ya, beberapa jam atau kadang seharian ya, baru bisa menyala normal lagi ya handphonenya. Jadi ini saya pastikan handphonenya menyala dengan normal ya, karena saat pengukuran secara pasif tuh menandakan komponen yang berada di area lampu itu normal ya. Oke, ini handphonenya
sudah menyala dan kita pastikan apakah touchscreen-nya berfungsi. Dan bisa diperhatikan di sini setelah handphonenya menyala malah tidak bisa disentuh sama sekali ya. Langsung tidak bisa disentuh sama sekali handphonenya. Padahal di video sebelumnya ketika handphone baru menyala tuh touchscreen-nya masih bisa digunakan ya. Maksudnya layarnya masih bisa disentuh gitu. Namun di video kali ini dari awal menyala handphonenya memang touchscreen-nya langsung tidak bisa disentuh ya. Jadi kecurigaan saya masih besar ya, tidak bisa disentuh itu dikarenakan sistem handphone yang melemah gitu. Jadi terlalu banyak aplikasi atau penyimpanan data storage full ya, yang menyebabkan sistemnya nge-freeze ya, handphone tidak bisa disentuh. Dan di sini saya lakukan mode sleep ya, lalu saya nyalakan kembali apakah handphonenya mau menyala ya atau tidak. Oke, di sini saya coba untuk nyalakan kembali, handphonenya tidak bisa menyala ya. Seperti di video sebelumnya, setelah ditekan tombol sleep tuh handphonenya tidak mau menyala kembali. Saya ulangi lagi, mungkin kurang ketekan. Ya, jelas ya tidak mau menyala kembali handphonenya. Dan kenapa saya melakukan pengukuran secara pasif di area lampu? Karena setelah saya analisa kerusakan handphone ini, setelah saya tekan tombol sleep itu tidak mau menyala bukan karena handphonenya mati ya, namun karena handphone ini no display. Nah, no display itu disebabkan karena dua faktor. Satu, jalur display, dua, jalur lampu. Nah, kalau jalur display kemungkinan sepertinya enggak ya. Bisa diperhatikan di sini ya, LED indikator berkedip ya. Itu menandakan handphone ini masih posisi on, posisi menyala. Dan vonis sementara itu kerusakan berada di posisi di jalur display atau di jalur lampu. Dan kalau untuk LCD-nya terbukti ya, kita udah buktikan di video sebelumnya ya, kalau LCD ini masih dalam kondisi bagus ya. Karena kita sudah uji coba dengan mesin handphone lain. Oke, di sini saya ingin kasih tahu caranya bagaimana memastikan handphone ini rusak di jalur display atau di jalur lampu. Ya, ini caranya ya. Saya gunakan senter ya, bisa dengan senter handphone atau senter apapun, intinya senter ya, untuk menerangi layar handphone seperti ini ya. Dan bisa diperhatikan di sini ya, kelihatan ya ada logo-logo aplikasi ya, seperti Android, dan bisa diperhatikan di sini ya ada logo azan ya, logo azan, logo apa sih itu, pertanda azan, ini browser dan lain-lain ya. Jadi kondisi handphone ini mati bukan karena no display, maksudnya bukan jalur display yang bermasalah, namun di jalur lampu. Itu cara memastikannya ya, cara memastikannya apakah rusaknya di jalur display atau di jalur lampu ya, untuk kalian yang masih pemula. Jadi caranya simple aja ya, gunakan senter ya, senter lampu atau senter handphone juga bisa ya. Intinya kita pastikan apakah ada gambar ya di handphone tersebut gitu, untuk memastikan area mana yang bermasalah, apakah display atau lampu. Oke, jadi karena ini kita sudah pastikan area lampu yang bermasalah ya, jadi eksekusinya lebih gampang ya.
Jadi target eksekusi kita langsung ke area lampu. Jadi simple ya, kayak gitu aja ya. Jadi untuk kalian yang nemuin kasus no display seperti ini ya, dalam kondisi layar handphone yang mulus, pastikannya dengan center aja ya, di center aja untuk layar ya, dan perhatikan apakah ada samar-samar gambar aplikasi atau apa ya. Oke, di sini saya penasaran ya untuk melakukan pengecekan lagi ya di bagian komponen ini ya, apakah nilai resintasinya masih sama atau tidak gitu. Jadi kita pastikan ya di saat handphone ini mati ya, area lampunya tidak mau menyala gitu, apakah nilai resintasinya masih ada atau tidak. Oke, bisa diperhatikan di sini untuk di bagian kapasitor ya, nilai resintasinya melar ya, menjadi sekitar 1600-an ya. Padahal di video sebelumnya nilai resintasinya normalnya sekitar 600-an. Oke, di sini mesin handphone sudah saya bongkar dan sudah saya lindungi juga untuk bagian-bagian yang mudah meleleh ya, seperti konektor. Sudah saya lindungi dengan isolasi anti panas ya, untuk mencegah konektor-konektor yang meleleh. Dan sebelum melakukan pengangkatan kaleng ya, perhatikan untuk area di baliknya ya, ada komponen apa ya. Jadi jangan sampai jangan sampai asal-asal eksekusi gitu, nanti malah kerusakannya makin melebar. Jadi harus diperhatikan ya komponen apa yang berada di baliknya gitu. Karena kita akan melakukan pengangkatan kaleng yang notabene sulit ya. Jadi agar tidak merusak komponen yang harusnya baik-baik saja. Oke, jangan lupa gunakan flux ya untuk pengangkatan kalengnya, untuk mempermudah dan meredam hawa panas yang akan dihasilkan dari blower ya, atau solder uap. Saya gunakan blower quick ya, 858D ya, di suhu 470 ya, anginnya 3,5. Oke, video saya percepat untuk pengangkatan kaleng. Oke, di sini untuk kaleng sudah terangkat ya, dan sudah hangat juga ya di sini. Jadi ini bagian area lampu ya, dan saya penasaran, saya ingin cek berapa nilai resintasi yang keluar ya di area backlight, apakah masih melar atau kembali normal. Untuk nilai resistor aman ya, dan untuk kapasitor aman, dan aman ya. Maaf, ada suara ayam, saya record udah jam 6 pagi coba.
mau jam 6 pagi. Oke, ini saya cek untuk nilai resistansi di setiap komponennya tuh normal kembali ya. Jadi padahal saya baru melakukan pengangkatan kaleng di area lampu ya, di bagian backlight. Namun di sini saya cek untuk nilai resistansinya, saya ukur dengan pengukuran pasif, nilainya kembali normal gitu. Oke, jadi saya putuskan untuk rakit kembali ya mesinnya ke handphone ya. Oke, nih handphonenya sudah menyala dengan normal ya, dan bisa diperhatikan di sini untuk touchscreen normal, dan suhu pada handphone pun saya merasakan normal-normal aja ya, tidak panas ya. Touchscreen juga aman, padahal sebelumnya tadi ya sempat tidak bisa disentuh sama sekali ya saat posisi baru menyala ya. Dan di sini setelah saya lakukan pengangkatan kaleng di area lampu, malah kondisinya kembali menjadi normal gitu. Ada-ada aja dan nih handphone Oppo F1s. Oke, di sini saya siapkan timer ya untuk uji coba seberapa lama dia bertahan ya normalnya. Dan di sini saya nyari timer di mana ya untuk iPhone ya. Saya lupa timer di iPhone di mana. Oke, dan ini sudah hampir mau 7 menit ya. Handphonenya masih menyala dalam keadaan normal ya. Touchscreen juga normal ya, tidak ada kendala ya. Dan saya coba tekan tombol sleep ya, lalu saya nyalakan lagi apakah handphonenya masih menyala dengan normal gitu. Karena di video sebelumnya setelah saya tekan sleep, handphonenya tidak kembali menyala ya. Oke, saya tekan sleep, lalu saya tekan lagi, siap. Bisa diperhatikan handphonenya normal-normal aja ya. Saya coba lakukan kembali, tekan sleep, lalu saya tekan lagi, aman, masih aman. Jadi apa yang salah dengan handphone ini? Oke, saya restart ulang ya. Saya coba nyalakan kembali, nanti apakah masih menyala dengan normal atau tidak ya. Jadi di sini posisinya saya hanya baru melakukan pengangkatan kaleng ya. Namun handphonenya sudah menyala dengan normal gitu. Menyala normal kembali gitu. Oke, saya coba nyalakan ulang. Handphonenya apakah menyala? Muncul logo Oppo. Kayaknya sudah masuk ke menu dan masih normal untuk touchscreen-nya ya. Jadi kesimpulannya nggak ada kesimpulannya sih sebenarnya ini. Hoki aja ini ya, baru melakukan pengangkatan kaleng malah handphonenya jadi normal gitu. Oke, di sini handphone saya rapikan saja karena sudah saya cek cukup lama ya, hingga beberapa jam ya. Namun saya tidak dokumentasikan, saya cek secara ini aja, secara pasti aja di belakang layar hingga beberapa jam, dan handphonenya normal ya,
tidak ada kendala lagi tuh di touchscreen, dan di backlight juga untuk pencahayaan lampu aman ya. Lalu apa yang menyebabkan handphone ini sebelumnya tidak bisa disentuh dan kadang mati ya backlightnya setelah tekan tombol sleep, dan tidak mau menyala kembali gitu untuk backlightnya. Oke, di sini sudah saya rapikan, sudah saya kencangkan dengan karet ya. Jadi kemungkinan besar untuk handphone ini tidak jadi dibongkar ya, yang akan dijadikan kanibalan mesinnya tadinya, karena handphonenya sudah normal. Jadi kemungkinan besar kerusakan pada handphone ini hanya bad connect ya di bagian IC lampu ya. Jadi setelah saya angkat kaleng kan suhunya panas tuh, jadi kaki-kaki yang berada di bawah IC backlight itu menyatu kembali gitu, connect lagi. Oke, dan ini sudah menyala normal. Mungkin di balik layar saya akan tes lagi ya, test drive 1 kali 24 jam untuk memastikan handphone ini nyala dengan normal. Oke, like video ini jika kalian suka, komen jika perlu, dan sampai di sini video saya. Dan saya Nara, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ya, halo nih kawan-kawan nih. Ini handphone Oppo yang kemarin ya. Ini udah saya test drive, dan ada yang saya mau kasih tahu ya, ada yang lupa gitu, ada yang mau, yang lupa saya kasih tahu ya. Jadi di sini dilihat ya, jelas ya, untuk kasus no touchscreen-nya itu disebabkan oleh penyimpanan ponsel yang sudah penuh ya. Oke, segitu aja. Jadi ini handphonenya udah normal, udah hampir 1 kali 24 jam saya test drive.